warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regita Cahyani, NIM 12011111006. Saya dari Kelata, Prodi PGSD Stambu 2020 Universitas Negeri Medan. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas mini riset mata kuliah Psikologi Pendidikan, dosen pengampu Bapak Khairul Usman, SSI, MPD. Testimoni masyarakat sekitar terkait pembelajaran pada masa COVID-19. Menurut Ibu, apa saja kendala-kendala yang dihadapi anak dalam pembelajaran daring? Biasanya kendala-kendala yang dihadapi anak selama ini ya waktu masa pandemi, itu yang pertama pemborosan paket, kan? Karena jatuh uang belanja tuh untuk paket. Kedua, anak saya tuh keseringan dia main game daripada ngerjain tugas yang diberikan dari guru. Alasannya dia tuh bosan, pembelajaran dari itu dia kurang mengerti. Itu saja sih. Apa saja metode pembelajaran yang digunakan oleh guru saat belajar daring? Metode yang digunakan guru saat daring, kami sebagai orang tua harus rajin ke sekolah untuk menanyakan kapan ngumpul PR, kapan tugas itu diberikan. Itu biasanya kan, kalau misalnya kendala untuk internet, biasanya kami menggunakan manual, menggunakan kertas. Anak saya pun menjawabnya dengan tulis tangan. Karena jaringan internet ini kan kurang stabil, naik turun, karena waktu berjalan terus. Oh, jadi ini tipenya, metodenya tatap muka dan juga daring ya, Bu? Iya, seperti itu. Apakah pembelajaran daring ini efektif bagi anak? Tidak sama sekali, karena anaknya itu malas untuk beraktivitas, maunya dia main game aja. Seperti itu derita ibu-ibu zaman sekarang. Menurut Ibu, apakah anak sudah memahami materi selama pembelajaran daring secara maksimal? Menurut saya sebagai orang tua sih kurang ya, karena kan anak-anak saya ini kalau mengerjakan tugas ini kurang fokus. Karena salah mama, bukan gitu kata ibu guru seperti ini. Dia lebih fokus ucapan gurunya daripada ucapan orang tuanya. Karena kan selama ini kan yang ngajari saya orang tua sebagai guru, ya kan? Nah, guru hanya memberikan tugas, tidak memberikan cara penyelesaiannya itu seperti apa. Hanya yang diingat anak saya, tidak mak, kata guru saya seperti itu. Gurunya aja yang dibetulkan, orang tuanya salah. Seperti itu sih anak saya. Menurut Ibu, kendala-kendala apa saja yang dialami selama pembelajaran daring? Kendalanya itu masalahnya handphonenya kadang nggak ada paket internetnya itu cepat habis. Lalu pertanyaan kedua, apa saja metode pembelajaran digunakan oleh guru saat pembelajaran daring? Biasanya guru itu memberikan grup lewat WhatsApp, dari situlah membahas soalnya dan siswa dapat bertanya melalui grup WhatsApp tersebut. Kemudian, lebih baik pembelajaran daring atau tatap muka? Menurut saya lebih baik tatap muka karena di situ siswa lebih leluasa untuk saling berkomunikasi dengan gurunya. Lalu, apakah pembelajaran daring ini efektif bagi anak? Menurut saya kurang efektif. Menurut Ibu, apakah anak sudah memahami materi di pembelajaran daring secara maksimal? Menurut saya tidak. Pertanyaan pertama, kendala-kendala apa saja yang Ibu alami selama pembelajaran daring? Kemarahan dari guru sehingga anak tidak bisa memahami materi dengan baik. Pertanyaan kedua, apa saja metode pembelajaran yang dilakukan oleh guru selama pembelajaran daring? Misalnya melalui WhatsApp group. Pertanyaan ketiga, lebih baik pembelajaran daring atau tatap muka? Tatap muka. Pertanyaan keempat, apakah pembelajaran daring ini efektif bagi anak? Tidak.
Pertanyaan kelima, menurut Ibu, apakah anak sudah memahami materi selama pembelajaran daring secara maksimal? Menurut saya tidak. Menurut Ibu, kendala-kendala apa saja yang dialami selama pembelajaran daring? Kurang arahan dari guru sehingga anak tidak bisa memahami materi dengan baik. Pertanyaan kedua, apa saja metode pembelajaran yang digunakan oleh guru saat pembelajaran daring? Biasanya melalui WhatsApp, grup. Pertanyaan ketiga, lebih baik pembelajaran daring atau tatap muka? Tatap muka. Pertanyaan keempat, apakah pembelajaran daring ini efektif bagi anak? Iya, ikutlah. Nomor 5, apakah anak sudah memahami materi secara maksimal? Belum. Mana memahami secara maksimal, orang yang menilai daring ya kan? Pertanyaan pertama, kendala-kendala apa saja yang Ibu alami selama pembelajaran daring? Handphone yang dipakai untuk daring kadang dibawa orang tua bekerja. Pertanyaan kedua, apa saja metode pembelajaran yang digunakan oleh guru saat belajar daring? Biasanya melalui WA atau WhatsApp. Pertanyaan ketiga, lebih baik pembelajaran daring atau tatap muka? Sebaiknya tatap muka. Pertanyaan keempat, apakah pembelajaran daring ini efektif bagi anak? Tidak sama sekali. Pertanyaan kelima, menurut Ibu, apakah anak sudah memahami materi selama pembelajaran daring secara maksimal? Tidak, malah membingungkan anak dan terkadang merepotkan orang tua juga. Pertanyaan pertama, kendala-kendala apa saja yang Ibu alami selama pembelajaran daring? Jaringan yang hilang timbul sehingga sulit untuk mengakses tugas maupun dalam mengumpulkan tugas. Pertanyaan kedua, apa saja metode pembelajaran yang digunakan oleh guru saat pembelajaran daring? Biasanya melalui WhatsApp. Pertanyaan ketiga, lebih baik pembelajaran daring atau tatap muka? Tatap muka. Pertanyaan keempat, apakah pembelajaran daring ini efektif bagi anak? Tidak. Pertanyaan kelima, menurut Ibu, apakah anak sudah memahami materi selama pembelajaran daring secara maksimal? Menurut saya tidak sama sekali. Solusi pertanyaan 1. 1. Antisipasi sebelum pembelajaran dimulai sangat penting. 2. Mencari tempat yang sesuai sebelum belajar daring agar jaringan stabil. 3. Sebaiknya dibentuk komunikasi yang baik antar guru dan orang tua siswa agar tidak terjadi konflik yang sulit dicari penyelesaiannya. Solusi pertanyaan 2. Apabila ada kesulitan yang dihadapi oleh orang tua, seharusnya didiskusikan kepada guru terkait mengenai cara guru tersebut dalam menerapkan metode belajar yang dilakukan selama daring. Solusi pertanyaan 3. Daring ini dilakukan karena adanya COVID-19 yang melanda negara kita. Oleh karena itu, perlu adanya kerjasama antar orang tua dan guru dalam pembelajaran anak. Solusi pertanyaan 4. Pembelajaran daring ini memang kurang efektif bagi anak, akan ada baiknya juga dilakukan tatap muka agar anak dapat bertanya mengenai materi yang tidak dimengerti. Solusi pertanyaan 5. Anak kurang memahami materi dikarenakan kurangnya peran orang tua dan juga arahan dari guru. Oleh karena itu, haruslah ada perubahan dari hal tersebut.